Ayo, Gibran. Ayo, jangan. Gantian. Masa di samping nawe. Sok cuma itu tirisan, sok komentar tiris punya. Baru-baru ini ada berita heboh lagi. Seorang bocah 14 tahun hilang selama 5 hari saat mendaki di Gunung Guntur, Jawa Barat. Seorang teman di komunitas Petauko Indonesia memposting beritanya dan diskusi pun dimulai. Saya ikut nimbrung karena kebetulan saya memang sedang meneliti keberadaan alam gaib di sela-sela kesibukan saya. Yang menjadi rasa penasaran saya adalah apakah makhluk-makhluk yang tinggal di alam gaib itu terkena dampak kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Kawan-kawan akademisi kadang menganggap saya sinting, tetapi nyatanya saya telah mengumpulkan data yang lumayan sejak 2018 lalu. Setelah membaca berita itu, saya menyimpulkan bahwa bocah itu mengalami apa yang disebut sebagai abduction atau penculikan oleh entitas biologis cerdas bukan manusia. Menurut Hinek, ini tergolong pertemuan jarak dekat jenis keempat. Berdasarkan pengakuan bocah itu, dia tersesat ke dunia yang berbeda dan bertemu 5 sosok seperti manusia. Selama 5 hari diculik, dia tidak pernah sekalipun merasakan malam. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, ada beberapa kemungkinan yang berhasil saya formulasikan. Pertama, anak itu mengalami halusinasi. Namun, mengingat bahwa dia telah hilang selama 5 hari tanpa makan dan minum, menganggapnya hanya mengalami halusinasi tingkat takut, rasanya tidak bisa menjadi opsi paling logis. Kedua, anak itu bisa saja tersesat ke Atalaloka, sebuah dunia lain yang berada 1 tingkat di bawah dimensi bumi. Ciri khas orang yang tersesat ke Atalaloka adalah tidak mengalami siang dan malam. Jadi, nuansanya bagaikan senja hari yang terus-menerus. Kadang, beberapa korban penculikan mendeskripsikan sebagai dunia berkabut yang temaram selama-lamanya. Kemungkinan ketiga, sebagaimana kejadian tipikal di daerah-daerah lain adalah karena dia diculik naga perempuan. Saya pernah menulis di blog pribadi saya tentang mengapa korban tenggelam di sungai, tewas di air terjun, atau tersesat di gunung kebanyakan adalah remaja laki-laki. Kalau Anda mengamati berita orang tenggelam, tersesat di hutan, atau hilang di gunung, Anda akan menemukan pola yang hampir sama, yaitu korbannya adalah anak laki-laki usia 13-18 tahun. Terlepas dari fakta bahwa 60 pendaki adalah remaja, ada sebab-sebab tak kasat mata yang tidak bisa kita sepelekan. Anda boleh terkejut atau tak percaya, tragedi-tragedi itu terjadi karena bocah-bocah itu disukai oleh naga. Sampai di sini mungkin Anda akan berhenti menyimak dan menutup video ini. Alasan saya mungkin terdengar tidak ilmiah sama sekali. Namun, karena saya sedang membicarakan hal yang memang tidak bisa dijangkau dengan observasi biasa, maka wajar saja beberapa orang mengatakannya tidak ilmiah. Menurut berbagai catatan kuno, naga-naga, terutama naga air, tinggal di gua-gua, ceruk pantai, air terjun, atau curug, dan sungai besar. Sementara itu, di gunung-gunung dan hutan belantara biasanya tinggal para pisaja atau kumscali. Naga-naga ini bisa berubah wujud menjadi manusia dan merayu lawan jenis.
Yang paling mereka incar adalah remaja yang sedang pubertas, umur 13-18 tahun. Kadang-kadang remaja ini pergi mandi ke sungai, jalan-jalan ke air terjun, atau mendaki gunung, lalu buang air sembarangan. Kadang-kadang mereka sembrono saja kencing di dalam air sungai atau air terjun atau buang air di puncak gunung. Inilah yang biasanya berisiko, apalagi yang namanya remaja. Mereka sering berkata-kata yang tidak pantas atau bahkan berbuat mesum. Jika para naga menculik remaja manusia, si remaja itu biasanya akan ditarik ke dasar sungai sampai kehabisan napas. Jenazahnya biasanya hilang beberapa hari. Kasusnya akan berbeda jika remaja ini diculik oleh pisaca atau pamstali. Pisaca biasanya bertujuan memangsa energi badan astral si anak. Ini menyebabkan korban kehilangan tenaga dan mengalami halusinasi. Pamstali lain lagi. Jenis ini biasanya cantik dan suka menculik anak manusia untuk digoda karena mereka memang senang. Pertanyaannya adalah, mengapa yang disukai hanya anak remaja? Jawabannya simpel, karena mereka sedang mengeluarkan hormon pubertas. Hormon ini, berbau khas dan digemari oleh para naga, pisaca atau pamstali. Karena itu, sebaiknya Anda tidak pernah mengizinkan anak, teman, atau sanak keluarga yang masih remaja melakukan pendakian, berenang ke sungai besar, atau jalan-jalan ke air terjun tanpa ditemani oleh seorang dewasa yang sudah memiliki anak. Untuk menghindari penculikan oleh naga, pisaca atau pamstali ini, sebaiknya remaja-remaja itu dibekali dengan beberapa siung bawang merah dan rempah jangu. Bebauan rempah itu akan menyamarkan bau badan mereka. Hal yang paling baik dilakukan adalah menghindari berenang di tempat-tempat agar atau air terjun. Demikian, semoga bermanfaat. Barangkali Anda punya pengalaman, silakan berbagi di kolom komentar.